selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak Muhammad Nur Rosid pada pagi hari ini bisa menjumpai kalian kembali dalam acara kita Guru Mengajar di EdTV. TV-nya Pendidikan Kota Pontianak. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu Bapak persilahkan anak-anak berdoa agar pembelajaran kita pada pagi hari ini lebih bermanfaat dan anak-anak diberikan kemudahan untuk memahami pembelajaran kita. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelumnya Bapak sudah pernah menjelaskan tentang rotasi bumi, revolusi bumi, juga dampak dan akibatnya di bumi. Nah, pada hari ini Bapak akan kembali menjelaskan tentang bulan, gerakan bulan. Ya, seperti yang terlihat di gambar ini, anak-anak bisa lihat ini adalah gambar bulan. Bulan bisa kita lihat itu pada malam hari. Terlihat bulan seperti bercahaya terang. Sehingga kalau pada malam bulan purnama kita bermain-main di luar terasa indah sekali karena di malam hari mendapat sinar terang dari bulan. Pertanyaannya, apakah bulan itu menyinari bumi? Apakah bulan mengeluarkan cahaya? Ternyata bulan tidak mengeluarkan cahaya. Lalu cahaya dari mana? Nah, itu pertanyaan yang bagus kalau begitu. Pertanyaannya, cahaya bulan dari mana? Nah, ini bulan, di sini ada matahari. Jadi sinar matahari ini dia akan lurus mengenai bulan. Lalu bulan akan memantulkan cahaya itu kembali ke bumi. Maka orang-orang di bumi mendapat cahaya dari bulan tadi. Bulan biasanya terlihat di malam hari, kalau siang hari tidak terlihat. Sebenarnya ada enggak siang hari itu bulan? Ada, cuma tidak terlihat karena cahaya matahari jauh lebih terang. Sehingga menyilaukan kita, maka benda bulan itu tidak terlihat oleh kita. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Jadi bulan tidak mengeluarkan cahaya, tapi bulan memantulkan cahaya dari matahari. Pertanyaan berikutnya, bulan itu melakukan gerakan apa saja? Ya kan? Nah, ini akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, anak-anak bisa perhatikan di tayangan video ini. Di sini terlihat di bagian tengah itu ada matahari. Ya, ada matahari, dia juga bergerak berotasi pada porosnya. Lalu yang kedua, di situ ada benda yang agak lebih besar sedikit. Yang sedang-sedang ya, dia bergerak mengelilingi matahari tersebut. Tapi benda yang sedang-sedang ini dikelilingi lagi oleh benda yang lebih kecil lagi. Nah, benda apa yang lebih kecil yang mengelilingi itu? Nah, itu namanya satelit alam bulan namanya. Nah, jadi gambar ini, video ini menunjukkan bahwa matahari dikelilingi oleh bumi. Kemudian bumi dikelilingi oleh bulan. Bisa dipahami? Nah, kita lihat satu-satu ya. Sebenarnya bulan itu melakukan 3 gerakan sekaligus. Yang pertama apa? Yang pertama, sama dengan bumi. Bulan itu berotasi pada porosnya. Jadi berputar pada porosnya. Sama seperti gasing. Lalu, yang kedua, bulan itu mengelilingi bumi. Nah, mengelilingi bumi. Yang ketiga, gerakannya ketiga apa? Bulan bersama-sama bumi, dia akan mengelilingi matahari. Nah, jadi ada 3 gerakan bulan ya. Berotasi pada porosnya, berevolusi terhadap bumi, kemudian bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Kalau kita lihat, biasanya bulan itu, bentuk dari bumi itu kelihatan bentuknya sama. Ya, tidak berubah-ubah. Ya, seperti ada orang lagi duduk. Ya, kesannya seperti ada orang lagi duduk. Bulan depan begitu lagi bentuknya. Nah, gitu kan. Nah,
Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu terjadi karena antara rotasi bumi dengan dia berevolusi, antara dia berotasi pada porosnya, dengan dia berevolusi mengelilingi bumi, itu membutuhkan waktu sama, yaitu 29,5 hari. Sehingga wajah atau muka bulan itu terlihat oleh bumi selalu sama. Bisa dipahami ya? Jadi, akibat dari bulan berotasi dan bulan berevolusi itu membutuhkan waktu sama, maka wajah bulan terlihat dari bumi itu selalu sama. Bagian itu terus yang terlihat oleh bumi. Bisa dipahami ya? Nah, oke. Lalu apa akibatnya ketika bulan itu mengelilingi bumi? Akibat yang paling bisa kita rasakan itu bulan akan terlihat oleh bumi bentuknya berbeda-beda. Seperti, coba anak-anak perhatikan di tayangan ini. Ini menunjukkan bahwa posisi ketika bulan itu mengelilingi bumi, ya, bumi berputar mengelilingi matahari dengan orbit elip begini kan. Lalu bulan mengelilingi bumi, dia sudutnya agak naik 5 derajat, agak miring 5 derajat. Sehingga cahaya matahari itu nanti akan mengenai bulan penuh. Nah, sehingga nantinya pada hari ke-15, 14 atau 15, bulan itu akan terlihat bulat penuh. Karena dia naik 5 derajat. Nah, anak-anak bisa perhatikan di gambar ini, bahwa bulan itu naik 5 derajat orbit daripada bulan mengelilingi bumi. Berikutnya, perhatikan gambar di sini. Anak-anak bisa lihat gambar ini, wajah bulan atau bulan terlihat dari bumi itu bentuknya beda-beda selama 1 bulan. Mulai hari ini, kalau anak-anak belum pernah mencoba praktek langsung, mulai hari ini, nanti malam coba lihat bentuk bulan sudah seperti apa. Ya, lihat di langit, bentuknya seperti apa. Kita bisa kira-kira tanggal berapa itu. Oke, di gambar ini, ya, di sebelah sini, itu adalah sinar matahari berasal dari sini. Bisa dipahami ya? Nah, pertama kali, anggap bulannya dari sini. Ini matahari, ini bulan. Cahaya matahari mau menuju ke bumi. Itu terhalang oleh si bulan. Ya. Jadi, ketika kita mau melihat bulan di sini, nggak terlihat oleh bumi. Karena bagian ini, nah, bagian wajah yang ini, tidak mendapat cahaya. Sehingga kita nggak bisa melihat si bulan. Lihat nomor 1. Ya, posisi nomor 1. Ini kita anggap sebagai posisi awal atau disebut bulan mati, bulan baru. Matahari di sebelah sini. Nah, bagian bulan yang menghadap ke bumi tidak mendapat cahaya, maka kita nggak bisa melihat bumi itu, nggak bisa melihat bulan itu. Kita sebut bulan mati, bulan tidak terlihat. Kemudian bulan itu bergerak. Nah, bergerak. Kalau sampai sini, ada bagian-bagian tengah. Separuh bulan itu terkena cahaya. Maka kita di bumi bisa melihat bulan ini hanya separuh aja. Maka orang bilang nyebutnya apa? Bulan separuh. Tapi sebelum separuh, dia berada di sini. Nah, kan dari sini awalnya, startnya dari sini, dia bergerak sampai sini. Ada bagian sini, hanya bagian sedikit saja sini, yang kena cahaya. Yang terkena cahaya itulah yang bisa kita lihat. Maka ini dikatakan bulan itu terlihat dari bumi hanya seperempatnya. Maka kita sebut namanya bulan sabit. Di nomor 2. Nana lihat gambar nomor 2. Hanya kelihatan seperti sabit rumput. Nah, seperempat bagian saja. Lalu bergerak sampai sini. Jadi 1 minggu ya. Ini 0, 1, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Sampai tanggal 7. Perkiraan. Sampai tanggal 7, bulan kelihatan separuh. 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Sampai di sini. Ya, cahayanya di sini. Berarti bagian permukaan bulan ini akan kena cahaya semua. Maka dia akan terlihat bulat penuh. Inilah yang disebut bulan purnama. Nah, gitu ya. Jadi pada sekitar tanggal 14 dan 15 lurus dia dengan matahari. Maka permukaan bulan yang kena cahaya akan terlihat oleh bumi bulat semuanya. Tapi sebelum purnama, dari bulan separuh, dia berada di sini. Nah, ini bulannya terlihat cembung. Artinya 3/4 bagian yang kena cahaya. Lalu dari bumi terlihat seperti bola, tapi belum jadi bola, masih cembung gitu ya, seperti lensa cembung. Nah, kemudian kalau ketika di sini
Berarti dia bulan purnama. Lalu bulan itu bergerak lagi. Seminggu kemudian bulan bergerak lagi sini. Nah ya. Jadi bergerak posisi, anggaplah posisi sini. Ketika sampai di sini, matahari di sini tadi, sama dengan yang posisi awal di sini. Maka hanya separuh bulan, separuh bagian bulan yang mendapat cahaya. Nah, ini namanya bulan separuh kedua. Bisa dipahami ya. Ketika berada di posisi sini, atau di posisi, anak-anak bisa lihat, di posisi 7. Nah, itu bulan hanya separuh saja yang terlihat. Oke, bisa dipahami? Kemudian dia bergerak lagi. Nah, jadi kalau di posisi 7 ini sekitar tanggal 20, 21, atau di atas tanggal 20 lah ya. Seminggu sebelum akhir bulan dia bergerak. Kemudian akhirnya kembali lagi ke posisi awalnya. Posisi awal berarti dia masuk bulan mati atau bulan baru. Bisa dipahami ya? Jadi pergerakan bulan ini dalam berevolusi mengakibatkan bentuk bulan terlihat dari bumi berbeda-beda. Hal itu terjadi karena apa? Yaitu tadi, karena bulan berevolusi mengelilingi bumi. Berapa lamanya bulan mengelilingi bumi? Dan berapa lama bulan berotasi pada porosnya? Selama 29,5 hari. Oke, bisa dipahami ya? Jadi pada hari ini anak-anak, Bapak bisa simpulkan bahwa bulan itu melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu berotasi pada porosnya, berevolusi mengelilingi bumi, kemudian bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Selama berevolusi, selama 1 bulan itu, bulan tampak dari bumi, wajahnya atau bentuknya berbeda-beda. Jadi, kala revolusi dan kala rotasi bulan itu 29,5 hari, dijadikan sebagai patokan untuk membuat sebuah kalender yang kita kenal namanya kalender Komariah atau kalender Hijriyah. Ya, kalender Islam. Itu menggunakan dasar revolusi bulan. Oke. Pertemuan hari ini Bapak akhiri saja. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan bisa kalian pahami, dan silakan coba malam hari lihat bulan seperti apa. Dan kalian bisa perkirakan itu tanggal berapa. Baik, terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Tetap semangat untuk belajar di masa COVID ini. Jangan lupa jaga kesehatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan jauhi keramaian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.